Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak narasumber kita, Bapak Ustadz Surya Kumani. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya sehingga bisa membimbing kita semua untuk menuju ke jalan kebaikan. Yang saya hormati Bapak-bapak pengurus PJM Harapan Jaya beserta jajarannya. Yang saya hormati pula Ibu Ketua PJA beserta jajarannya Cabang Harapan Jaya, Bapak-bapak jamaah Masjid Takbir yang saya banggakan. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Bapak-bapak jamaah Masjid Takbir PJM Harapan Jaya yang berbahagia, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah pada kita semua, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, juga nikmat panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban bagi kita semua umat Islam, yaitu untuk menuntut ilmu. Shalawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in, dan pada akhirnya kita sebagai pengikut yang selalu istiqomah, berharap mudah-mudahan kita nanti di hari akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak-bapak jamaah Masjid Takbir PJM Harapan Jaya, untuk menyingkat waktu, mari kajian kita ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak narasumber dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mempertemukan kita dalam rangka tafaqquh fiddin, yang dengannya kita berharap hendaknya Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Karena ilmu yang bermanfaat tadilah
bisa membuat seseorang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya pula lah dengan sebab ilmu pula lah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, sehingga kita semua beramal berdasarkan ilmu, bukan beramal berdasarkan ikut-ikutan. Salawat dan salam selalu hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada seluruh pengikut setianya, kita termasuk di dalamnya, yang mempertahankan sunnah-sunnahnya dan mengamalkannya sampai kematian datang menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang apa yang diyakini, yaitu maut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang ke-15 ayat yang terakhir, yaitu surat 15 ayat ke-99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tikal yaqin. Sembahlah Rabbmu, ya kan, sampai datang yang diyakini, yaitu kematian. Di situ mesti ditafsirkan kematian. Oleh karenanya pada kesempatan yang sedikit ini kita akan berbicara tentang larangan-larangan Allah dalam Al-Quran. Tentu tidak cukup dengan sekali dua kali pertemuan, tapi tentu beberapa kali pertemuan. Saya juga udah beberapa bulan nggak hadir karena memang banyak urusan. Manusia tidak lepas daripada urusan. Semoga dengan lamanya kita bertemu membuat hati kita akan rindu. Kangen nggak sama saya, Bu? Iya. 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 Tapi ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menghilangkan rasa rindu kita. Iya. Tapi sekalian izin 2 bulan berturut-turut yang akan datang juga saya nggak bisa hadir. Karena tanggal 3 saya ada khutbah nikah di daerah Jakarta Selatan. Sahabat saya menikahkan anaknya. Tanggal 7 September saya ada acara di Cisarua. Iya. Tadi saya tawarkan ada Sabtu ke-5 bulan Agustus saya kosong. Nanti dibicarakan sama Pak Ketua tentunya. Insya Allah. Salam dan selawat selalu hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya. Tadi sudah kita bicarakan. Dan hari ini kalau kita bicara masalah larangan-larangan Allah, pertama sekali yang harus kita jaga adalah larangan mempersekutukan Allah. Sebagaimana ketika kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atapnya. Dan dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Jadi larangan pertama adalah jangan mempersekutukan Allah. Jangan ambil tandingan-tandingan untuk Allah. Karena andada di sini bisa diartikan tandingan bagi Allah. Apa saja bisa menjadi tandingan bagi Allah. Sebagaimana kita pernah baca beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ya, ada di antara manusia, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan-tandingan Allah untuk mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya.
Jadi andada di sini adalah tandingan-tandingan bagi Allah. Walaupun sebagian terjemahan memang sudah diterjemahkan jangan mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Ya. Banyak sekali ayat seperti ini yang Allah tebarkan dalam Al-Quran tentunya. Kalau kita hitung mungkin tidak cukup satu kali pertemuan kalau kita baca semua ayat-ayat larangan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hadis-hadis yang banyak sekali. Oleh karenanya kita jaga yang satu ini. Karena apabila seseorang sudah menjaga dia tidak membuat tandingan bagi Allah dan tidak mempersekutukan Allah, niscaya dia dapati Allah Maha Pengampun dosa-dosa yang lain lebih ringan daripada mempersekutukan Allah. Lebih besar harapannya Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikendakinya. Ayat ini juga sering kita baca. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'azima. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan Allah. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik, ya, bagi yang dikendakinya. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia akan memikul dosa yang paling besar. Allah ulangi lagi dalam surat yang sama, dalam surah An-Nisa surat An-Nisa tadi sudah saya baca ayat ke-48. Allah ulangi lagi dalam surat yang sama ayat 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Cuman beda belakangnya. Jadi Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Ketika malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah SAW dan memberitakan, ya, umatmu akan masuk surga bagi yang tidak mempersekutukan Allah. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, apakah jika seseorang melakukan zina dan mencuri? Iya, sekalipun dia melakukan zina dan mencuri, Allah akan ampuni. Artinya dosa di bawah itu, walaupun dosa zina, dosa mencuri, ini adalah dosa besar. Tapi ternyata Allah mengampuni bagi yang dikehendakinya karena ada kesempatan dia mungkin mohon ampun kepada Allah. Namun kalau orang yang melakukan kemusyrikan, ini adalah dosa yang paling berat. Dosa yang paling berat. Ya. Ini kezaliman yang paling berat. Kezaliman itu adalah beberapa kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman yang paling besar itu adalah kezaliman mempersekutukan Allah. Sebagaimana ketika turun dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah memberitakan kepada para sahabat ketika itu, karena ayat ini turun ketika para sahabat masih ada, yaitu orang-orang yang tidak mencampur adukkan antara keimanan dan kezaliman. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, para sahabat datang menghampiri Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak melakukan kezaliman? Kezaliman ini banyak sekali, lebih dipakai untuk menzalimi diri sendiri. Ya. Nanti kita bisa baca hadisnya. Kalau kita baca kezaliman, banyak kezaliman yang kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari. Kezaliman ini adalah lebih condong untuk melakukan pada diri sendiri, walaupun sebagian menzalimi orang lain, tapi lebih sering kepakai adalah menzalimi diri sendiri. Apa itu yang maksudnya menzalimi diri sendiri? Maka Rasulullah SAW membacakan dalam surat Luqman ayat yang ke-13 yang kita sudah hafal semua mungkin.
yaitu dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitakan ini sebagai nasihat Luqman pertama sekali kepada anaknya. Ya. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya, wahai anakku, Luqman memberi nasihat kepada anaknya, wahai anakku, ya. La tusyrik billah, jangan mempersekutukan Allah. Jangan mempersekutukan Allah. Karena mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Zulumat, kegelapan, ya, yang bisa mengeluarkan seseorang dari cahaya kepada kegelapan. Sementara kita ini berharap supaya Allah mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahaya. Maka siapa yang mempersekutukan Allah, mengambil tandingan-tandingan bagi Allah, maka keluarlah manusia tadi dari cahaya menuju kepada kegelapan. Ini mereka telah menjadikan sesembahan-sesembahan, mungkin tandingan-tandingan yang kita tidak tahu. Banyak sekali tandingan di muka bumi ini yang bisa mengalahkan cinta kita kepada Allah. Maka tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa minan nas, ada sebagian manusia, mudah-mudahan tidak termasuk kita. Ya, ada sebagian manusia. Siapa sebagian manusia itu? Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa 'inna Allaha sadidul 'adzab. Kalaulah kita tahu pada hari di mana tidak ada hari naungan kecuali naungan Allah, kalau kita tahu semuanya kekuatan milik Allah, siksa milik, kalau mereka melihat siksa ketika itu, tentulah mereka akan menyesal. Nah, oleh karena itu sebelum kita menyesal nanti kita sampai di sana, ya kita sesali sekarang. Jangan sampai kita jadikan tandingan-tandingan, mengambil tandingan untuk Allah, untuk mempersekutukan Allah. Kalau kita sering mengambil tema mempersekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak bila bisa cari setiap kitab masalah tauhid, mesti diletakkan pertama adalah pembahasan masalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah dosa yang paling besar di antara sekian banyak dosa-dosa yang besar. Banyak ayat seperti ini. Oleh karena itu kita bisa saja mencintai sesuatu lebih daripada mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ya. Bahkan Allah akan kirim siksa kepada kita ketika kita sudah mengambil tandingan-tandingan bagi Allah, yaitu kita mencintai sesuatu lebih daripada cinta kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah dan Rasul-Nya, ini bisa dibuktikan bagaimana bersegerahnya kita dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, dan bagaimana kita bersegera untuk meninggalkan larangan-larangannya, yaitu larangan yang sedang kita bicarakan. Ini adalah larangan yang paling berat, adalah mempersekutukan Allah. Kalau kita lihat ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran. Kalau Allah sebutkan tadi, sudah saya baca beberapa ayat. Ya, kemudian ada orang-orang yang memang mencintai sesuatu. Sebagai manusia memang kita ini cinta kepada sesuatu. Cinta kepada istri, cinta kepada suami, cinta kepada anak, cinta kepada harta, cinta kepada rumah tempat tinggal kita, cinta kepada perdagangan kita, takut rugi. Ya. Banyak kecintaan ini sebenarnya ke manusia ini. Cuman bukan tidak boleh, tapi apakah cinta kita kepada sesuatu tadi mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya atau tidak? Itu saja pertanyaannya. Karena apapun yang kita cintai di muka bumi ini pasti kita tinggalkan. Nggak ada yang bawa pulang. Cinta kita sama suami sampai mati-matian, atau sebaliknya, pasti juga kalau nggak ditinggalkan ya pasti ditinggalkan. Ya, salah satu, kalau tidak kita yang meninggalkan, tentu kita ditinggalkan. Begitu semua yang ada di muka bumi ini akan lenyap suatu hari. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Kata Allah dalam surat 16 ayat 96,
Apa saja yang ada di sisimu, kata Allah, akan lenyap begitu saja. Hilang semua. Nggak ada satupun yang bakal, nggak ada yang kekal. Tapi yang kekal itu adalah apa yang ada di sisi Allah. Surga Allah, nerakanya Allah, ini kekal. Nggak pernah. Ya, ada orang yang mempersekutukan Allah dan mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, maka sebuah niscaya dia pasti masuk neraka. Ya, pasti masuk neraka. Karena laqad harramallahu jannah. Ya, kalau bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah itu Allah haramkan surga. Wa ma'wahum nar. Dan sebuah keniscayaan bahwa dia akan masuk kepada nerakanya Allah. Ini adalah satu ancaman kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita lihat lagi dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanakum wa asiratukum wa amwalin qaftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Coba kita lihat dalam surat 9 ayat 24. Silakan Pak Jul kalau mau baca. Taubah 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Iya. Tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 165 yang kita awali, ya, bahwa sebagian manusia, kata Allah, ada yang mengambil tandingan-tandingan Allah untuk mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Sama itu padahal. Sebagaimana mereka mencintai Allah. Ya, kedudukannya sama. Mereka mencintai Allah juga, tapi mencintai sesuatu juga. Itu saja sudah kezaliman. Ya. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu perhatikan ayat itu. Kezaliman yang ada pada ayat itu mesti ditafsirkan syirik. Coba buka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165 tadi. Allah menggunakan kalimat kezaliman, zalim, zuluman, kegelapan. Ya, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walau yaral ladzina zalamu. Coba perhatikan ayat itu, ya. Coba baca Pak Jol lagi. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencinta Allah. Adapun orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang yang berbuat dari itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, secara mereka besar. Iya, kezaliman itu adalah kalau kita lihat di terjemahan Depak, mesti dalam kurungnya ada syirik kepada Allah. Ya, syirik kepada Allah. Oleh karena itu dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24 nih Allah ulangi lagi. Jika bapakmu, ya, siapa yang kita cintai pertama? Ya, sebagai yang kita tuakan pasti bapaknya, ya. Apa ada yang nggak cinta sama bapaknya? Ya. Ini sebagai fitrah manusia. Ke atas mesti kepada bapaknya. Ya. Setelah itu ke bawah mesti anak-anaknya. Coba perhatikan bagaimana fitrah manusia itu disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke atas bapaknya, ke bawah anaknya. Siapa pula di antara kita yang enggak cinta sama anak? Bahkan sebagian kita berani mengorbankan sesuatu larangan-larangan Allah untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Ya. Bila perlu larangannya diterjang. Demi apa? Demi anak. Demi apa? Demi istri. Ya.
demi anak dan istri. Coba setiap orang yang kalau kita tanya, bahkan anak-anak itu dididik dari kecil dengan salah kaprah. Ya. Coba anak-anak kita lah, itu sering kita dengar, bapakmu kemana? Kerja. Untuk apa? Cari duit. Untuk apa? Itu dari kecil kita sudah tanamkan itu. Jadi pola pikir kita ini sudah dari doktrin dari kecil, itu orang tuanya kerja itu untuk cari duit, untuk kebutuhan dunia. Enggak lebih daripada itu. Padahal ketika Yakub kedatangan maut, yang ditanya apa? Bukan bagaimana nanti kalau kalian makan, enggak. Ya. Tapi ditanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelah aku mati? Pernah nggak kita berpikir ke situ? Apa yang kalian sembah setelah aku nggak ada? Bagaimana Luqman tadi memberi nasihat kepada anaknya? Apakah masalah makan? Enggak. Kalau masalah makan, orang itu pasti makan kok. Ya. Karena Allah yang memberi makan kepada kita. Gak usah khawatir. Tapi akidah kita ini terancam. Karena apa? Karena dari kecil kita sudah ditanamkan memang materi. Dunia mau diapain? Ya. Makanya dari sini dia cinta kepada anaknya. Kemudian saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya kanan kiri, ya, depan belakang. Ada kakak, ada adik, ya. Mesti saudara-saudaranya dia cintai. Kadang-kala demi saudaranya juga berani berkorban, ya gitu ya. Nah, baru yang berikutnya Allah letakkan istrinya. Wallahu a'lam. Kenapa Allah tidak meletakkan istrinya dulu baru saudaranya? Ini pasti ada rahasia yang lain. Karena kalau saudara nggak ada bekas juga sih. Itu bekas adik saya nggak ada itu. Tapi kalau istri ada bekasnya ya. Itu bekas istri saya, gitu Pak ya? Betul nggak? Atau ada yang berkata itu bekas bapak saya, itu bekas anak saya, ada nggak? Nah, nggak ada. Itu bekas saudara saya, nggak ada. Ya sekali saudara sampai mati saudara. Tapi kalau istri, ada mantan istri. Artinya kalau sudah tidak bersama lagi, ya ada diambil oleh orang lain. Ya kan? Nah makanya Allah letakkan setelahnya. Kemudian kaum keluarga secara keseluruhan. Mungkin di situ ada keponakan, mungkin ada ibu, ada lain-lain, ada bibi. Ya. Karena kedekatan nasab, kadang-kala kita sangat cinta kepada mereka. Baru Allah jelaskan lagi. Ya, harta kekayaan yang kamu usahakan, mati-matian usaha. Ya, kita usahakan harta kekayaan kita. Siapa pula yang nggak senang kaya ya? Semua orang kita mau jadi kaya. Siapa pula yang suruh jadi miskin? Nggak ada juga tuh. Ya, kita semua memang mencapai untuk apa? Jadi kaya raya. Bila perlu ada kaya raya lagi ya, sehingga bisa berinfak. Ya. Untuk menopang kehidupan itu mesti orang pasti akan cari harta. Ini fitnah, ya. Fitnah yang paling besar itu apa kata Rasulullah SAW? Ya. Wanita dan harta. Betul nggak? Harta termasuk. Walaupun kata Allah dengan harta boleh saja mencari wanita. Ya tidak apa-apa. Maksudnya cari istri ya, bukan wanita sembarangan ini. Nanti ayatnya kalau kurang puas tanya saya. Dengan harta memang boleh kita diperbolehkan oleh Allah. Dengan sebab kita memiliki harta, boleh kita mencari istri. Dengan harta pula lah kita mencari istri. Kalau enggak gimana? Ketika kita melamar anak orang, bapaknya pasti nanya, mau kasih makan apa kau sama anak aku? Pertama yang ditanya itu, apa kerjamu? Bagaimana kehidupanmu? Memangnya sembarangan begitu aja modal dengkul apa? Tidak juga kan? Makanya harta di sini kita usahakan dari mati-matian. Setelah harta, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya. Setiap dari kita ini khawatir rugi. Orang dagang khawatir rugi. Betul nggak?
Kita ini tijarah. Kehidupan kita ini kan jual beli sebenarnya. Ya. Ya pada dasarnya memang tijarah pada ayat ini mungkin pada awal-awalnya memang para sahabat itu memang kebiasaan berdagang. Tapi sekarang hari ini kita juga sedang berdagang kan. Jual tenaga. Di kantoran emangnya kita apa yang kita jual? Keahlian kita jual. Lalu kita dibayar. Ini semua tijarah. Hidup ini tijarah. Ya. Hidup ini adalah jual beli kok. Siapa bilang tidak? Banyak ayat dalam Al-Quran. Jual beli kita ini. Ya. Tapi Allah sudah mempertanyakan kepada kita dan menawarkan jual beli yang tidak akan merugi ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ya. Gitu kan? Yaitu perdagangan yang tidak akan merugi itu adalah yang bisa apa? Yang bisa menghindari siksa Allah. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun dan seterusnya. Allah jelaskan seperti itu. Jadi oleh karenanya kita ini selalu berdagang. Ya. Ada lagi jual beli yang paling membahagiakan itu adalah Allah telah membeli jiwa seorang mukmin kata Allah. Jual beli, di situ Allah katakan jual beli. Ya, orang-orang yang jihad di jalan Allah, Allah sudah membeli jiwanya untuk dengan membeli jiwa orang-orang mukmin yang berjihad di jalan Allah, Allah ganjar surganya. Itu jual beli kata Allah. Jadi kita ini sedang berjual beli ini. Ya. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Masya Allah. Kita ini sedang berjual beli kepada Allah. Ya. Tapi jangan sampai jual beli yang merugikan. Kita ini kan dunia aja yang kita pikirkan jual belinya. Takut rugi dagang ya. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, kalau kita tinggalkan untuk ngaji, pagi nggak ada yang jaga perdagangan kita, ya akhirnya bisa diambil oleh orang lain. Ya udah tungguin dagang aja, habis waktu ngaji. Ya ngaji katanya kapan-kapan kita bisa ngaji juga, atau bisa browsing juga kita kok sekarang. Kapan aja kita bisa ngaji gitu ya? Ya kalau gitu ngapain ketemu ustadznya? Ya kan? Ya ngapain ketemu ustadz ya kan? Ya udah pakai HP aja juga kita bisa ngaji kan? Udah bisa ngaji kita. Nah, lama kelamaan karena nungguin warung mulai hilang sholat berjamaah. Lama kelamaan mulai telat sholatnya. Tijarah memukau. Ya. Perdagangan yang begitu memukau kita semua. Ya. Ternyata kalau kita tungguin keuntungannya lebih besar daripada kita tinggalin. Lama-lama nungguin perdagangan kita ini, nungguin warung. Ya. Nah terakhir, sudah habis waktu, mulai hilang. Mulai hilang. Kalau kami bilang itu udah punya ilmu hilang. Ya, tahu-tahu udah hilang berapa saat. Untuk kembali lagi, itu berat loh. Itu berat. Kemudian rumah, kata Allah, tempat tinggal yang kamu sukai. Siapa pula yang tidak suka dengan tempat tinggal kita? Nah, ada harta, ada milik, mesti yang dibenerin rumahnya. Betul nggak? Kadangkala, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Itu ubin udah bagus, tapi matanya udah nggak enak dilihat, ganti. Terus, Masya Allah, ini dunia ya. Coba berubah, rumah kurang puas, begini kurang puas, begitu kurang puas, begitu kurang puas. Itu kuburan orang hidup. Rumah itu kuburan orang hidup. Betul nggak? Tempat tinggal. Akhirnya kita tempati juga, kita tinggalkan semuanya. Hanya 1x2. Kalau juga 1x2, sekarang 2 meter aja udah susah Pak. Ya kan? Udah sempit udah sekarang ini. Akhirnya kita tinggalkan juga. Mana ada yang kekal sih? Tidak ada satupun. Nah kita korbankan juga itu semua. Ya. Kemudian Allah katakan, kalau segala sesuatu itu lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri.
Tunggu keputusan Allah. Apa keputusan Allah? Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan keputusan Allah itu adalah azabnya Allah. Allah akan menurunkan azab kepada orang-orang yang mencintai sesuatu lebih daripada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada jihad di jalan Allah. Akhirnya kita tinggalkan segala sesuatunya yang lebih utama, kita ambil yang kurang utama. Akhirnya kita tertipu dengan dunia. Dunia itu kan sudah tahu kita, padahal baca ayatnya udah ratusan kali. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebenarnya kehidupan dunia itu kata Allah apa? Sesuatu kesenangan yang menipu. Menipu, memperdayakan. Apa maksudnya kesenangan yang menipu? Sebegitu terpedayanya kita kepada dunia. Padahal apa kata Allah? Dzalika mata'un hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kembali lagi baca dalam surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'un hayatid dunya wallahu wallahu husnul ma'ab. Ya, di sisi Allah itu pasti lebih baik. Coba dibuka dalam surat 3 ayat yang ke-14. Ini bukan nggak boleh, silakan aja. Ya, tergantung mana yang kita terkalahkan. Betul nggak? Mana yang terkalahkan? Apakah kalahnya akhirat atau kalahnya dunia? Cuma ada dua tuh. Hari ini di dunia. Apakah dunia bisa mengalahkan kepentingan akhirat atau sebaliknya? Dzalika mata'un hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Ya. Apa maksudnya? Allah rinci dulu itu. Ya. Dijadikan indah. Ya, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan. Kecintaan toh? Hubbus sahawat, cinta kepada keinginan. Ya, itu fitnah sahwat. Fitnah sahwat ini besar. Ya. Kepada siapa? Ya, apa-apa yang diinginkan. Ali Imran surah 3 ayat 14. Ya. Yaitu pertama Allah letakkan apa? An-nisa. Ya, wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Itu kesenangan hidup di dunia. Betul kok. Siapa bilang enggak? Itu semua kehidupan, kesenangan dunia. Allah siapkan untuk kita. Tapi semua itu kata Allah hanya kesenangan yang habis di dunia. Ada yang lebih baik di sisi Allah. Apa yang lebih baik di sisi Allah? Yaitu surganya Allah. Kemudian ayat 15-nya coba. Qul unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik? Tadi kata Allah, ada yang di sisi Allah yang lebih baik. Apa yang lebih baik itu? Ya, lebih baik yang demikian itu daripada rincian ayat sebelumnya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, pada sisi Rabbnya mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat kepada hamba-hambanya. Ya, sebegitu banyak yang Allah nyatakan dalam ayatnya. Kalau mau dicatat lagi banyak sekali, sebagai PR mungkin. Saya buka satu demi satu. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah memulai dengan kalimat wa'budallah wa la tusriku bihi say'a. Ya. Dalam surat 6, surat An-Nisa, surat 4. Ya. Ayat yang ke-36. Coba dengan memulai wa'budallah. Ya. Sembahlah Allah. Wa'budallah. Wa la tusriku bihi say'a.
Baru rinciannya kemudian wabil walidaini ihsana, ya, wabidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa bil sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ya. Makanya pertama sekali adalah kepada Allah dulu, baru kepada orang tua. Kenapa kita harus sadari ini? Kadangkala juga orang tua bisa mengajak kepada kemusyrikan. Ya. Padahal kita memang diperintah oleh Allah, sembah Allah, kemudian berbuat baik kepada orang tua. Betul? Tapi bagaimana kalau orang tuanya ngajak kepada kesyirikan? Bagaimana kalau orang tuanya ngajak kepada mempersekutukan Allah? Ya. Coba kita perhatikan ayatnya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'uma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Coba. Masih dalam surat Luqman, ya. Surat Luqman ayat keberapa? Bukan, itu suratnya. Iya, suratnya 31, Luqman ayat 31, ayatnya ya, 14-nya. Kalau 13 kan tadi sudah saya baca. Ya kan? Dari 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ya. Wa fisaluhu fi a'maini aniskur li wa liwalidayka ilail masir. Diperintahkan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Walaupun ada keistimewaan ibu didahulukan daripada bapaknya. Betul nggak? Karena kalau kita bilang berdasarkan hadis itu 3:1 ya. Ya kan, 3:1. Karena Rasulullah SAW ditanya kepada siapa saya harus berbuat baik, ummuka, kepada ibumu. Kedua kali, ibumu. 3 kali, ibumu. 4 kali baru bapakmu. Bukan berarti boleh durhaka sama bapak, ya. Karena bapak itu tidak melahirkan. Karena ini Allah memberitakan. Ya, coba perhatikan ayat ini. Kenapa jadi 3:1 itu? Kalau ada yang nanya kenapa, ini jawabannya. Ya, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan Allah khususkan. Ya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah lemah. Artinya apa bertambah-tambah lemah? Ibu-ibu yang bisa ngerasain bahwa bapak nggak bisa. Ibu-ibu bisa. Pada awal kehamilan, ya, belum lagi nanti semakin berat, Masya Allah. Ini bapak nggak tahu diri benar-benar. Dan nunjuknya ini bapak nggak tahu diri. Gitu. Nunjuknya salah tadi. Kan ini bapak juga gitu, nggak tahu diri. Kadang-kala sudah begitu, udah dalam keadaan hamil berat, masih juga ngurusin suaminya, masih ngurusin anaknya. Ya Allah. Mikir. Nanti kalau ibunya sudah mati baru nangis bombay. Kalau kata orang bilang nangis bombay itu. Ya. Nangis gitu. Lagi hidup. Ya. Boro-boro, datang aja enggak gitu. Ini satu contoh. Ya, kerabat dekat saya itu terjadi betul. Anaknya memang ya namanya anaknya ya sibuk ya, namanya anak sibuk ya cari uang kan. Padahal ibunya udah masak, udah segala macam, hanya ingin anaknya datang makan. Itu pun gak ada waktu. Begitu dia mati ibunya, wah nyeselnya minta ampun. Ya Allah, nyeselnya. Nyesal kemudian tuh nggak guna, Bu. Ya Bu ya. Ya Pak, gitu ya. Nyeselnya sekarang. Bertambah lemah. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda,
3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Kenapa? Karena ibu yang mengandung dalam keadaan lemah. Dan bertambah lemah. Dan sekaligus menyapinya, menyusuinya selama 2 tahun. Menyusui selama 2 tahun. Ya. Maka bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Ya. Jadi menyusui itu maksimal berapa bulan? Berapa tahun? Saya bilang 2 tahun setengah. Saya bilang 2 tahun setengah, gimana? Allah katakan dalam ayat yang lain 30 bulan. Jadi maksimal itu 30 bulan. Minimal 2 tahun. 2 tahun 24 bulan. Kalau 30 bulan berarti 2 tahun setengah. Surat 46 ayat 15. Bukan katanya. Coba. Menyapinya 30 bulan. Silakan baca. Jadi ada 2 ayat ya. Jadi pertama tadi dalam surat Luqman ayat 15 itu 2 tahun. Kalau dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15 30 bulan. Berarti maksimal 2 tahun setengah. Ya, 2 tahun setengah ya. Kalau 30 bulan, betul? Iyalah 24 tambah 6. Coba baca. Kami perintahkan kepada manusia, kepada ibu lagi, kepada bapak ibu. Silakan. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Masa mengandung sampai menyapih selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu sudah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, berikan aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau tidak dan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim yang berserah diri ya. Ini kan doa ya. Setelah dia 40 tahun baru dia berdoa. Nanti kita akan bicara tentang rahasia 40 tahun. Kalau enggak waktunya enggak cukup. Ya, Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ibunya tadi hanya masalah mengandung. Sekarang masalahnya melahirkan. Tahu enggak bagaimana susahnya seorang ibu melahirkan? Sampai-sampai seorang sahabat berkata, ya, kalaupun kita ini tawaf di Baitullah ya 7 kali dengan menggendong ibunya, itu belum cukup untuk menutupi ya. Yang pertama sekali dia melahirkan anak, kesusahan dia melahirkan seorang anak ya. Ini adalah perintah Rasulullah SAW untuk memuliakan seorang ibu. Masya Allah ya. Sampai sebegitunya. Karena bukan hanya semata-mata masalah mengandung saja. Ternyata ada hikmah yang lebih berat daripada itu dalam ayat ini, adalah ketika dia melahirkan. Makanya ayat didukung dengan penjelasan ayat yang lain. Dan kemudian dia menyusuinya selama 30 bulan. Ya, yaitu 2 tahun setengah. Kemudian dia berdoa. Doa ini sering kita ucapkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li ya wa bi dzurriyyati ya inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, coba kita hafalkan ini. Atau kalau nggak hafal ya baca aja. Ayatnya kan sudah tahu.
surat 46 ayat 15. Lama-lama juga hafal, ya enggak? Tapi kalau nggak pernah dihafalin sampai mati juga nggak hafal. Yakin nggak? Kalau kita nggak pernah ngafal sampai mati juga nggak ngafal, nggak bisa. Tapi kalau kita sering baca, lama-lama jadi hafal. Betul nggak? Iya. Tapi saya belum hafal, Ustaz. Ya memang kalau nggak dihafalin sampai mati juga nggak ngafal. Jadi kita hafalkan. Ini doa. Ya. Kemudian dalam ayat lain, masih ada waktu sedikit lagi, dalam surat 6 ayat 14. Surat Al-An'am ayat yang ke-14. Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatira samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam wa la takunanna minal musyrikin. Katakanlah, apakah aku akan mencari pelindung selain daripada Allah? Ya. Apakah akan aku jadikan pelindung selain daripada Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak diberi makan. Jadi yang kasih makan siapa? Allah. Allah yang memberi makan dan minum kepada aku. Kenapa khawatir? Janji Allah pasti kok. Selama kita mau berupaya, Allah yang memberi makan dan minum kepada kita. Ya. Jadi kita nggak usah khawatir. Makanan itu nggak bakal habis kok. Siapa bilang makanan habis? Karena ini ulah tengkulak aja jadi masalah kita ini. Ya kan? Sebenarnya makanan tidak pernah habis. Allah selalu memberikan rezeki kepada hambanya. Setiap makhluk yang melata di bumi ini sudah dijamin rezekinya. Kenapa harus khawatir? Kalau Allah yang menjamin, ya kalau memang kalau manusia yang menjamin, ya perlu kita khawatirkan. Kalau Allah yang menjamin, yang memiliki langit dan bumi, setiap makhluk yang melata, kita melata nggak? Ya melata lah di bumi, emang terbang ente. Setiap makhluk yang melata di situ ditafsirkan termasuk manusia. Ya. Surat berapa? Surat 11 ayat 6. Surat Hud. Setiap makhluk yang melata, Allah jamin rezekinya. Ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ya. Kullun fi kitabim mubin. Dan tidak ada satu binatang melata pun. Ini makhluk melata, cuma ditafsirkan, ini diterjemahkan binatang. Coba footnote-nya Pak. Ada footnote-nya enggak? Dalam surat 11 ayat 6. Jadi bukan hanya untuk binatang. Ya. Coba dilihat. Segenap makhluk yang bernyawa. Maksudnya segenap makhluk yang melata di bumi, itu yang bernyawa, sudah dijamin rezekinya. Allah yang memberi rezekinya dan mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab Al-Lauhil Mahfuz. Kemudian dalam surat lain-lain, dalam surat 26 ayat 80. Kenapa takut? Coba surat 79 ayat 79-nya. Surat 26 ayat 79 ya. Walladzi huwa yut'imu wa yasqin. Dan Rabbku, dia yang memberi makan dan minum kepadaku. Jadi yang memberi makan dan minum siapa? Allah. Oleh karena itu dalam ayat ini, padahal dia yang memberi makan dan tidak diberi makan, katakanlah sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang pertama kali yang menyerahkan diri kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu termasuk golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-14 tadi. Kemudian sedikit lagi dalam surat 10. Surat Yunus ayat ke-105 dan 106.
Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan aku telah diperintah, ya, aku telah diperintah, hadapkanlah mukamu kepada agama yang tulus dan ikhlas, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, ya. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain daripada Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim lagi, ya. Maka kezaliman ini, masya Allah, ya, jangan sampai. Tadi terakhir sebagai penutupan kajian kita pada hari ini, kalau kepanjangan nanti rekamannya kebanyakan, ya. Lagipun udah 3 bulan nggak ketemu, ketemu Pak Surya panjang, ya kita cukupkan dengan satu ayat yang sering kita baca. Kalau kita mau keluar daripada kegelapan kepada cahaya, ikuti apa yang Allah turunkan kepada kita. Dalam surat 5 ayat 16, ya, yahdi bihillahi man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur bi idzni rabbihim ila siratal mustaqim. Kemudian dalam ayat lain yang sering kita baca juga, ya, dalam surat Al-Baqarah, masih ingat? Ini salah satu ayat yang ruqyah 257. Betul enggak? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Betul? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman, ya, dan Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Adapun orang-orang kafir mengambil pelindung selain daripada Allah, dan keluarlah mereka dari cahaya kepada masuk kepada kegelapan. Bukan hanya itu, ya, tapi kegelapan di sini mereka itu adalah orang-orang penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Pertanyaannya kita ini, kalau mau keluar dari kegelapan menuju kepada cahaya, jangan pernah sekalipun melakukan kezaliman yang besar tadi, yaitu syirik kepada Allah. Sebaliknya, orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan Allah tadi, dari cahaya dia keluar, masuk kepada kegelapan. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, ya, zulumat itu, kegelapan itu adalah zulm, beberapa kegelapan pada hari kiamat. Menzalimi itu adalah lebih sering dipakai untuk menganiaya dirinya. Satu hadis saja kita baca 1510. Setelah itu tanya jawab. Ya, 1510. Bulughul Maramnya coba dibuka. Itulah zulumat. 1510. Pres keterangan. Silakan, Pak Jun. Bulughul Maram 1510. Dari Ibnu Umar, dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, kezaliman itu ialah beberapa kegelapan di hari kiamat. Iya, terangan. Keterangan yang dimaksud di dalam agama dengan Zulm atau kezaliman yang artinya menganiaya, bukan sahaja seseorang menganiaya lainnya, bahkan lebih banyak terpakai buat orang yang menganiaya diri sendiri dengan menjerumuskannya ke dalam kekufuran dan kemaksiatan. Nah, itulah arti yang sebenarnya zulumat. Ya, bukan hanya terpakai untuk menzalimi orang lain, tapi lebih sering kepakai untuk menzalimi diri sendiri, menjatuhkan diri
untuk kemaksiatan dan kemusyrikan, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jauhilah kezaliman. Ya, jauhilah kezaliman. Satu perintah, jangan tutup dulu. Ada hadis berikutnya. Ya, ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang berikutnya 1511. Masih ada waktu 15 menit. Kalau dia berkata, iya. dalam sabda Rasulullah, berjauh dirilah daripada kezaliman. Karena kezaliman itu beberapa kegelapan di hari kiamat. Dan jauhkanlah diri daripada kikir yang beserta tamak. Karena sesungguhnya yang demikian itu telah binasakan orang-orang yang sebelum kamu. Iya. Iya. Jauhkan diri dari kezaliman. Jauhkan diri daripada kekikiran dan tamak. Kikir, sudah kikir, rakus lagi. Tamak itu rakus. Rakus terhadap dunia. Rakus terhadap segala sesuatu. Ya, jauhi itu kata Rasulullah SAW, supaya kita mendapat cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, saya kasih PR, karena nggak semua ayat yang bisa saya baca. Ini poin nomor 1 nggak selesai. Waktu kita terlalu sedikit. Silahkan catat dalam surat 16 ayat 74. Yang mau catat silahkan catat. Surat 17 ayat 22. Surat 18 ayat 110. 110. Surat 26 ayat 213. Surat 28 ayat 88. Surat 30 ayat 31. Surat 51 ayat 51. Surat 72 ayat 18. Surat 6 ayat 151. Dan terakhir surat 17 ayat 39. Arti PR itu pekerjaan rumah, bukan suruh ngapalin. Cuma suruh dibaca. Ya. Hanya disuruh baca aja di rumah kok susah sih. Belum lagi suruh ngafal. Cuma suruh baca. Namanya PR, tahu nggak? Pekerjaan rumah. Nah, yang akan datang masih dalam judul yang sama. Insya Allah jangan menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ya. Ini kalau kita bicara berapa tahun nih baru selesai nih kajian ini ya, larangan-larangan Allah dalam Al-Quran, belum lagi dalam hadis, bisa-bisa sampai ketemu 3 Ramadan lagi insya Allah kalau kita masih diberi umur. Karena insya Allah, insya Allah. Baik, silakan yang mau bertanya.